Bab 25, Jejak Masa Lalu. Pagi itu hujan turun gerimis, membasahi halaman depan Mahendra Mansion. Ayla berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap titik-titik air yang membentuk garis-garis acak di kaca. Di tangannya, sebuah map berisi dokumen-dokumen investigasi yang semalam mereka susun bersama Azaki. Namun pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Sebuah nama terus berputar-putar dalam benaknya Narasindo Karya. Ia mencoba mengingat kembali, menggali sisa-sisa memori tentang ayahnya. Tentang percakapan samar yang dulu pernah ia dengar tentang seseorang bernama Wiratma yang dulunya adalah sahabat, lalu berubah menjadi pesaing sengit. Arzaki masuk ke ruangan sambil membawa 2 cangkir kopi. Ia tahu betul istrinya belum sarapan dan butuh tenaga. Pagi tak tidur cukup, tanyanya lembut. Ayla menggelang sambil tersenyum tipis. Aku tidak berhenti memikirkan perusahaan itu. Narasindo, apa menurutmu? Mereka cukup punya kapasitas untuk melakukan ini semua? Secara kekuatan bisnis? Tidak. Tapi, kalau yang mereka punya adalah dendam, maka kapasitas bisa menjadi tak relevan. Dendam membuat orang bisa melakukan hal-hal di luar batas akal sehat. Keduanya duduk bersama. Arzaki membuka laptopnya, menunjukkan laporan investigasi Randy. Tim sudah melacak kepemilikan saham, dan ternyata Narasindo sempat menerima suntikan dana dari investor misterius beberapa bulan lalu. Nama pemilik investasinya tak tercatat jelas, tapi kami mendeteksi ada koneksi ke perusahaan offshore yang pernah digunakan Raihan. Ayla mematung. Apa maksudmu Raihan? Ikut mendanai mereka? Atau seseorang menggunakan nama Raihan untuk menjebaknya? Diam, hening menggantung seperti kabut. Ayla tahu Raihan bukan malaikat, tapi ia juga tidak percaya pria itu akan terlibat dalam sabotase sebesar ini. Namun, dalam permainan seperti ini, siapapun bisa dimanipulasi. Mereka memutuskan menemui seseorang yang bisa memberi jawaban lebih banyak. Pak Darwin, mantan penasihat bisnis ayah Ayla, yang kini tinggal di kota kecil di luar Jakarta. Pria itu sudah lama pensiun, namun dulunya tahu semua jalur bisnis dan konflik internal antara ayah Ayla dan para rivalnya. Perjalanan mereka ditemani hujan yang tak kunjung berhenti. Di dalam mobil yang hangat, Ayla memandang keluar jendela. Jalanan basah berkilauan. Pohon-pohon bergoyang diterpa angin. Di sisi lain, Azaki menyetir dalam diam. Namun tangan kirinya tak lepas menggenggam tangan Ayla. Isyarat itu memberi kekuatan. Setibanya di rumah Pak Darwin, mereka disambut oleh pria tua berambut putih dengan tongkat kayu di tangan dan mata penuh kebijaksanaan. Ayla, kamu benar-benar mirip ibumu, ujarnya sambil tersenyum. Tapi dari cara bicaramu, tegasnya, aku tahu kamu anak Arman. Setelah berbasa-basi, mereka langsung menuju ke pokok permasalahan di ruang tamu dengan perabot kayu tua dan lukisan klasik. Ayla membuka percakapan. Kami butuh penjelasan soal hubungan ayahku dengan Narasindo, Pak, terutama tentang pemiliknya, Wiratma. Pak Darwin menarik napas panjang. Wiratma dan ayahmu dulu seperti saudara. Mereka membangun proyek bersama, namun salah satu kesepakatan gagal. Ada dokumen yang ditandatangani sepihak yang membuat ayahmu terlihat mencurangi Wiratma. Padahal sebenarnya ada campur tangan dari pihak ketiga. Seseorang yang tak pernah muncul ke permukaan. Ayla mencondongkan tubuhnya. Pihak ketiga itu siapa? Dulu kami hanya menyebutnya dengan inisial DP. Tidak pernah ada nama lengkap. Tapi ia orang kuat, punya pengaruh luas di balik dunia korporat. Setelah konflik itu, Wiratma jatuh. Narasindo hampir bangkrut. Aku tak tahu apakah dendam itu masih hidup. Tapi kalau ya, maka inilah waktunya muncul. Arzaki bertanya, apakah DP punya koneksi dengan bisnis internasional? Sangat mungkin, ia seperti bayangan, selalu di balik layar. Tapi pengaruhnya nyata. Beberapa perusahaan yang tiba-tiba bangkit
atau runtuh banyak yang dikaitkan dengannya. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Ayla memegang tangan Azaki. Kalau dia memang sebesar itu, maka kita sedang menghadapi lebih dari sekadar dendam pribadi. Ini bisa jadi konspirasi bisnis besar. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil lebih hening. Namun heningnya bukan karena ketakutan, melainkan karena masing-masing sibuk mencerna informasi. Apa kau pikir kita harus cari tahu siapa Devpek itu? Tanya Ayla. Tentu, sahut Arzaki, matanya menatap lurus ke depan, tapi hati-hati. Orang seperti itu tidak akan mudah dilacak, dan kalau dia merasa terpojok, dia akan menyerang balik. Ayla menggenggam map di pangkuannya lebih erat. Aku siap. Kali ini aku tidak mau menjadi penonton di cerita hidupku sendiri. Arzaki menoleh, menatap Ayla dengan kagum. Kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Ayla tersenyum kecil, mungkin karena aku bersanding dengan pria yang juga sedang belajar untuk tidak lari dari luka masa lalunya. Sesampainya di rumah, mereka disambut dengan kabar buruk. Salah satu direktur Mahendra Group, Pak Anton, ditemukan tidak sadarkan diri di ruang parkir kantor. Polisi menduga adanya sabotase. Ini bukan lagi permainan biasa, gumam Arzaki sambil menatap laporan dari ponsel. Mereka sudah mulai menyerang lingkaran dalam kita. Ayla menutup mata, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai tak teratur. Kita harus bergerak cepat. Sebelum semua yang kita bangun hancur satu persatu, aku akan panggil tim keamanan dan pengacara malam ini, dan kau tetap di rumah. Aku tak ingin kau menjadi target. Tidak, aku tidak akan bersembunyi. Aku ingin berada di sisi kamu, saking di dalam segala resiko. Arzaki terdiam lalu mengangguk. Baik, maka kita akan berjalan bersama. Tak ada lagi rahasia di antara kita. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di ruang kerja, menyusun ulang daftar koneksi lama keluarga Ayla dan Mahendra Group. Setiap nama mereka periksa, setiap kemungkinan mereka diskusikan. Jam demi jam berlalu tanpa terasa, hingga akhirnya Azaki berkata pelan, aku akan melindungi kita. Tapi jika Devpek benar-benar seperti yang diceritakan, maka ini akan menjadi pertarungan panjang. Ayla menatap suaminya dalam-dalam. Aku siap bertarung bersamamu. Di tempat lain, dalam ruangan gelap, layar laptop menampilkan wajah Ayla dan Azaki dari kamera tersembunyi. Seseorang duduk sambil menyusun potongan foto dan dokumen lama. Di tangannya, sebuah ponsel dengan daftar nama-nama lama. Nama ayah Ayla, nama Arzaki, dan Reyhan. Sudah waktunya babak kedua dimulai. Bisik suara itu dengan dingin.